siang. Perkenalkan, nama saya Fadila Rahmanini. Kami dari Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Kami akan memberikan edukasi tentang bahaya merokok dan cara tepat untuk berhenti merokok. Apa boleh tahu dengan adik siapa? Dengan adik Rai, Umurnya? 19 tahun. Biasanya sehari bisa menghabiskan berapa bungkus rokok? Dalam sehari itu biasanya itu 1 bungkus rokok. Bungkus rokok. Oh, berarti bisa menghabiskan lebih dari 11 batang rokok ya? Iya. Termasuk di perokok sedang ya. Merokok sudah berapa lama? Dari mulai masuk SMA itu. Sekitar 2 tahun yang lalu ya. Oke, sekarang pekerjaannya Sekarang itu kerjanya sebagai mahasiswa. apakah ada riwayat penyakit? Sebelumnya tidak ada. Penyakit dari orang tua? Tidak ada. Baiklah, edukasinya akan kami lakukan dalam waktu 20 menit. Apakah Anda bersedia? Soal bersedia. Oke, baiklah, kami akan memulainya dengan pengertian rokok terlebih dahulu ya. Rokok adalah hasil olahan tembakau yang dibungkus cerutu, termasuk bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman Nicotoma tabacum yang spesies lainnya mengandung nikotin atau tar atau bahan tambahannya. Nah, pada saat Anda merokok, asap rokok yang Anda hirup itu akan sangat berbahaya bagi tubuh, terutama bagi kesehatan, yang mana tekanan darah dan detak jantung Anda akan meningkat, sedangkan aliran darah ke pembuluh darah kapiler akan berkurang. Kadar oksigen di dalam tubuh akan berkurang, di mana akan lebih banyak karbon monoksida yang justru banyak di dalam tubuh karena dari asap rokok yang Anda hirup. Selanjutnya, sistem imun tubuh akan lemah sehingga akan rentan terserang penyakit. Nah, di dalam rokok terdapat lebih dari 4.000 zat kimia yang berbahaya bagi kesehatan, diantaranya ada nikotin dan tar. Di mana nikotin itu bersifat adiktif dan tar bersifat karsinogenik. Jadi rokok ini sebagai toksik dalam tubuh. Baiklah Dek, di sini saya akan menjelaskan tentang tipe perokok. Yang pertama itu ada tipe sedang, yaitu perokok mengkonsumsi rokok sekitar 11 sampai 21 batang per hari. Dan kedua itu ada tipe perokok berat, yaitu mengkonsumsi rokok sekitar 21 sampai 30 batang per hari. Dan ada yang perokok sangat berat, yaitu mengkonsumsi rokok lebih dari 31 batang per hari. Kemudian di dalam rokok itu terkandung yang pertama itu ada karbon monoksida. Zat ini sangat beracun. Racun karbon monoksida ini akan membuat seseorang gampang capek dan lelah. Kemudian yang kedua itu ada kandungan nikotin. Kandungan nikotin ini menghalangi kontraksi rasa lapar. Itu sebabnya seorang bisa merasakan tidak lapar karena merokok. Yang ketiga itu ada kandungan amonia. Jika masuk ke dalam peredaran darah akan mengakibatkan seseorang itu pingsan atau koma. Yang keempat ada hidrogen cyanida, yaitu jika masuk ke dalam tubuh dapat mengakibatkan seseorang mengalami kematian. Yang kelima itu ada formaldehid, yaitu formaldehid ini sangat beracun keras terhadap semua organisme makhluk hidup. Yang keenam ada tar. Tar ini terdapat dalam rokok yang terdiri dari ratusan bahan kimia yang dapat menyebabkan seseorang mengalami kanker paru-paru. Yang ketujuh itu ada metanol. Metanol ini adalah cairan ringan yang gampang menguap dan mudah terbakar. Jika cairan ini kita konsumsi atau menghisap cairan metanol ini dapat mengakibatkan kebutaan bahkan kematian pada seseorang. Jadi dalam rokok yang saya konsumsi setiap hari itu sangat berbahaya ya? Iya Dek, sangat berbahaya bagi seorang perokok. Baiklah Mbak, sebelumnya saya di sini ingin bertanya, saya kan sebagai perokok dalam kehidupan sehari. Di sini saya ingin bertanya, apa penyakit yang dapat terjadi apabila saya terus-menerus suatu saat nanti tetap merokok? Baik, tadi di sini saya perawat Fadila akan menjelaskan penyakit yang disebabkan karena merokok. Nah, itu yang pertama, penyakitnya pada kanker. Nah, penyakit kanker ini banyak terjadi, yaitu kanker mulut, bibir, kerongkongan, kanker paru-paru, dan bisa terjadi di kanker usus juga. Nah, yang kedua itu bisa terkena menjadi penyakit jantung. Nah, penyakit jantung ini banyak kematian yang umumnya karena rokok. Nah, yang ketiga ini penyakit emfisema. Nah, emfisema adalah penyakit paru-paru di mana si penderita susah bernapas dan sering penderita itu batuk-batuk. Kerongkongannya berlendir banyak dan pencernaannya yang kurang beres serta napasnya yang pendek. Nah, di sini kakak ada gambar akibat dari merokok. Nah, ini kanker bibir dan ini kanker mulut.
Baik Adit, apakah Adit sudah mengerti? Jadi apabila saya terus merokok akan berakibat fatal pada kesehatan diri saya sendiri gitu. Iya. Kebiasaan penyebab rokok adalah biasanya faktor orang tua. Orang tua terlalu keras mendidik anaknya dan orang tua terlalu sibuk urus pekerjaannya. Yang kedua, pengaruh teman. Pengaruh teman, biasa teman yang mengasut-ngasut ingin menyuruh kita merokok agar kita terpengaruh. Yang ketiga, faktor kepribadian. Faktor kepribadian adalah kita ingin merasakan bagaimana sih asa rokok itu bagaimana. Akhirnya kita tertarik untuk mencoba. Jadi di dalam penjelasan kakak tadi ada 3 faktor yang menyebabkan pengaruhnya rokok. Yang pertama itu faktor orang tua, yang kedua itu faktor teman, dan yang ketiga itu faktor kepribadian. Nah di sini saya merasakan sebagai perokok. Sebelumnya itu saya tidak merokok, tetapi dengan adanya faktor dari teman atau dorongan dari luar, sehingga itu saya tertarik untuk mencoba rokok. Nah jadi dalam penjelasan kakak tadi bahwanya faktor itu sangat berpengaruh dalam kita untuk mencoba rokok. Mungkin begitu ya Kak? Ya, jadi Sebelumnya saya ingin bertanya kepada Mbak mengenai tips dan cara merokok, sebab saya di sini lebih kurang 2 tahun itu sedang mengkonsumsi rokok. Nah, saya ingin merubah bagaimana tips dan cara untuk berhenti dalam merokok sehari-harian itu. Mungkin Mbak bisa menjelaskan tentang bagaimana tips dan caranya, Mbak. Baiklah, di sini Mbak akan menjelaskan atau memberi saran dalam berhenti untuk merokok ya. Pertama itu mintalah dukungan dari keluarga dan kerabat atau teman dekat. Lalu bulatkan tekad dan membiasakan berhenti merokok. Ketiga, berolahraga secara teratur itu sangat memberi efek kepada tubuh kita untuk berhenti dalam merokok. Yang keempat, ini bisa dianjurkan konsultasi dengan dokter. Apakah Adek mengerti? Terima kasih ya, Mbak. Iya. Adek, di sini kakak akan mengevaluasi tentang apa yang Adek dapat dengan penjelasan teman-teman kakak tadi. Pertama, apa penyebab dari merokok? Ya, tadi setelah penyampaian mengenai dari dampak penyebab rokok tadi, yang pertama itu dalam rokok itu terkandung racun yang sangat berbahaya dalam kesehatan tubuh. Nah, misalnya itu ada nikotin dan tar, itu sangat berpengaruh bagi kesehatan terutama saya sendiri, karena saya di sini sebagai perokok. Nah, dan selanjutnya itu pengaruh dari rokok itu sangatlah besar. Yang pertama itu dalam kehidupan kita berkeluarga, yaitu pengaruh dari orang tua. Nah, di situ tadi ada Kak sudah jelaskan tadi bahwa keluarga itu sangat penting untuk mendidik kita supaya kita terhindar dari merokok. Nah, yang kedua itu ada pengaruh dari teman. Kita kan dalam kehidupan sehari tidak mungkin terus di rumah, pasti kita itu ada bergaul. Nah, pada saat itu teman itu sangat berpengaruh untuk kita pribadi. Di situ mungkin ada dorongan dari teman untuk memberikan acuan kepada kita untuk mencoba merokok. Nah, dan yang ketiga tadi pengaruh dari lingkungan. Mungkin lingkungan itu sangat berpengaruh juga untuk kita menggunakan rokok, sebab kehidupan kita itu bercampur baur dengan orang-orang lain. Nah, dan juga tadi sudah dijelaskan bahwa untuk mencegah dan atau tips menghilangkan perokok itu bisa dilakukan yang pertama itu dengan niat. Nah, dengan apabila kita sudah mempunyai niat dan kuat, maka yang telah dijelaskan oleh kakak tadi, insya Allah akan terhindar dari rokok. Dan yang kedua itu tadi itu ada aktivitas. Nah, maksudnya aktivitas itu mungkin selain kita perokok, dengan aktivitas kita yang banyak, maka kita terhindar dari kebiasaan kita merokok. Dan yang ketiga itu ialah pola hidup sehat. Dengan kita pola hidup sehat, mungkin kita makannya teratur, tidurnya teratur, dan terhindar dari pengaruh teman, maka dengan kemudahan insya Allah kita akan berubah dalam kebiasaan merokok. Jadi dalam edukasi ini Adek tidak akan merokok lagi kan? Nah, insya Allah mulai hari ini dan detik ini saya tidak akan mengulangi kesalahan itu merokok. Insya Allah saya ingin berniat untuk berhenti dari merokok. Jadi dalam penyuluhan ini Adek sudah tahu kan apa saja bahaya dan penyebab dari merokok? Ya, saya sudah tahu tadi. Terima kasih, Mbak. jaga kesehatan. Stop merokok! Terima kasih! They say you're too tired, but I think that I love you. Mama, party girl, she just